Alhamdulillah. Yakin bisa, Allah. Masya Allah, saya doakan teman-teman semua setiap bulannya, finansialnya, pendapatannya, gajinya, gitu ya, keuangannya naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat, naik 2 kali lipat. Masya Allah ya, pendapatan ini berarti keuntungan bersih apabila itu berbisnis ya, karena LOP-nya ya agar kita mudah mendapatkan realisasi, tidak ada keraguan ya, ada di langit-langit kita gitu ya, maka kita belajar untuk bertahap, di 2 kali lipatkan, itu yang malah lebih cepat teman-teman daripada loncat gitu. Tapi kalau teman-teman mau 5 miliar tiap bulan, yang bertahap pun, bertahap pun ya benar. Tapi ada yang mau 5 miliar tiap bulan gitu, tahu tidak apa-apa ya, Bismillah kabul juga. Tapi bisa jadi agak lama gitu ya. Kuat-kuatan di kuantumnya aja. Kalau kuat tidak ada limitasi ya berjalan gitu ya, kayak Ustadz Naslo seperti itu. Dan tentunya teman-teman yang belajar ada di sini pun keyakinannya terus terbolster gitu ya. Nah, apalagi ya di malam hari ini kita akan mempelajari cara terbaik ya, cara cerdas ya, ala Rasulullah yang mengenai keuangan kita ya, untuk bisa meraih keajaiban serta keberkahan ya, untuk rencana-rencana, resolusi-resolusi apa saja nih LOP yang akan kita tuliskan di awal tahun 2026 atau di akhir tahun 2025. Tentu kita ingin lebih baik lagi. Nah, pasang niatnya, pasang angkanya, tapi jangan melekat ya sahabat. Pasang setelah itu TSL. Seperti apa Bunda? Memang banyak yang belum paham karena itu adalah ranah kuantum ya, sangat halus. Terima, syukuri, lepaskan. Intinya adalah pada saat sudah ditulis gitu ya, kita rasakan seperti sudah terjadi, lalu saya terima ya Allah, saya syukuri dan saya lepaskan angka ini. Engkau yang maha tahu jalannya untuk merealisasi kapanpun, dimanapun, dan seperti apa caranya. Itu saya pasrahkan kepadamu. Bahkan bisa jadi lebih teman-teman, gitu ya. Nah, pada saat Rasulullah mengajarkan ya bagaimana kecerdasan keuangan untuk para umatnya, bukan dengan menumpuk harta, sebenarnya seperti itu teman-teman. Karena kalau di sana berarti atau berkonotasi menumpuk harta, ada beban teman-teman. Nah, pada saat ada beban, yang terjadi adalah tidak mudah di dalam perjalanan. Beban itu akhirnya membuat tidak ringan. Kemudian nanti akan cepat terasa lelah ya, memicu ada emosi, kemudian juga keinginan-keinginan, dan ada ego diri yang semakin menaik. Bukan dengan menumpuk harta ternyata teman-teman, tetapi adalah menata hati, niat dan amanah yang lebih amanah lagi, yang kemudian untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, yang lebih sukses, justru lebih berkah. Tapi caranya bukan dengan bermewah-mewah, tapi dengan apa? Dengan cara yang sederhana. Di sana ternyata justru malah rezekinya mengalir deras dan berkah. Inilah sahabat semua yang nanti
akan membuka ya, akan mengawali dari riyadhah kita yang tentunya dengan memakai ada terapi Quranic vibration yang pada malam hari ini, yang insya Allah ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Diberikan ada tausiah-tausiah di awalnya. Maka sahabat semua simak ya, apapun ilmu yang disajikan, karena itu adalah sajian yang terbaik untuk ruhiyah kita, untuk bisa nanti di dalam kehidupan kita ada bekal. Oh, saya seperti ini ya baiknya, berarti saya harus mengambil langkah seperti itu. Untuk apa nih? Untuk bisa kita menanamkan resolusi di tahun 2026 nanti gitu ya, dengan rasa yang cukup tenang ya, kemudian penuh dengan keberkahan. Kita bisa membersamai ya, dari LOP itu penuh dengan keyakinan ya, kemudian kita bisa didatangkan banyak rezeki yang bisa menghidupkan diri kita, keluarga kita, dan juga dipenuhi dengan keberkahan. Tentunya seperti itu ya teman-teman semua. Nah, bagaimana penjelasan ya yang lebih detail kembali teman-teman, untuk bisa siapkan alat tulisnya ya teman-teman, untuk siapkan alat tulisnya, kemudian siapkan dimensinya, siapkan waktunya ya, siapkan juga ada tenaganya, jangan sampai ngantuk gitu ya. Sisihkan waktu ya sebelum kita riyadhah ya, untuk bisa hening sejenak ya, usahakan seperti itu. Jangan kemudian setelah dari kegiatan kesana kemari tidak ada hening, tidak ada istirahat sejenak ya untuk diri, kemudian langsung riyadhah, nanti yang terjadi pada ketegangan gitu. Nah, saya sarankan teman-teman untuk bisa rehat sejenak apabila mau mengadakan riyadhah. Saya pun demikian. Kadang banyak tamu itu juga saya mohon izinnya ya, teman-teman yang pada berbelanja ke sini, Masya Allah, belum jadi saja nih minimarketnya. Dari pagi sampai malam ini belum selesai gitu, belum selesai dalam pengirimannya, kemudian juga banyak yang belum saya rekap juga gitu, Masya Allah, dari pagi gitu. Padahal yang mengerjakan sudah ada 3 administrasi, 3 admin, saya sudah tambah lagi ya karyawan. Alhamdulillah saya afirmasi sampai dengan ada 40 karyawan nanti gitu ya, dari 30 menuju 40. Bismillah, saya niatnya adalah untuk bisa membagikan kesempatan ya, untuk bisa berkarya ke sebanyak-banyaknya ya. Ada di sini insan-insan mulia ya, ada di Pekalongan Batang gitu. Alhamdulillah banyak anak muda yang ternyata belum berkegiatan sahabat ya, di rumah masih posisi maaf ya, nganggur gitu kan. Akhirnya pada waktu saya share di Facebook gitu ya, atau share ada di WA atau ada di grup gitu, udah langsung banyak sekali. Hari ini tadi juga sampai banyak yang belum saya bisa balas karena saya training 3 orang, bahkan orang yang tidak terpapar pengumuman saja tiba-tiba ketarik. Bunda, saya peserta Bunda dulu gitu kan, saya sekarang ini mau haji, alhamdulillah Bunda selamat. Nah, kemudian saya titip anak saya Bunda biar belajar ke Bunda gitu kan. Ternyata terkesan sekali ya pada saat beliaunya belajar ya di insan mulia, dan beliau memang untuk persiapan berangkat haji, mungkin ada manasik dan lainnya ya. Akhirnya beliau untuk tombol tangannya itu memasukkan ada putranya gitu ya, alhamdulillah. Nah teman-teman semua, malam hari ini kita akan belajar ya bagaimana cara keuangan kita untuk lebih baik lagi, cara cerdas keuangan ala Rasulullah agar meraih keajaiban berkah di tahun 2026 dengan cara kita menuliskan resolusi. Seperti apakah materinya? Ya siapkan semuanya tadi ya yang sudah saya sampaikan, dan kita tak berlama-lama ya, tentunya openingnya ndak usah panjang-panjang gitu ya. Kita sambut langsung ya pemateri kita di malam hari ini yang powerful. Kita sambut seluruhnya dengan tepuk tangan yang gegap gempita. Bunda Pita Nareswari Danuindah, tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan openingnya ya. Biar pendek tapi tetap padat Bunda. Padat sekali. Iya. Silakan. Ya, alhamdulillah semuanya teman-teman sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku yang dirahmati Allah, sahabat privat RFLOP, apa kabarnya pada pagi hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu Sama terhubung. Mohon maaf izin sebentar ya. Oke. Sahabatku yang dirahmati Allah, apa itu magnet rezeki? Satu. Sama sama terhubung. untuk apa kita ada di ruangan ini? Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya kita ajaib? Buka beritanya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap Wow, keren. Ya, alhamdulillah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, sudah satu pekan ya tidak terasa, dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Saya doakan teman-teman yang hadir pada malam hari ini beserta dengan seluruh keluarganya, badannya senantiasa sehat walafiat, bugar prima luar biasa. Amin. Yang sedang tidak sehat semoga segera diangkat penyakitnya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Sahabatnya ada di mana-mana. Rezeki selalu mengalir tiada batasnya. Omset 5 miliar 1 bulan. Insya Allah kita semuanya memiliki aset 1.000 dinar bahkan lebih. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Insya Allah wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk surga yang terbaik bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ya, ini adalah perjumpaan terakhir kita di tahun 2025 ya, insya Allah, karena untuk Kamis pekan depan kita sudah memasuki babak baru ya, tahun 2026. Tapi untuk terapi syukur dan sadar nafas kita masih punya 1 kali lagi kajiannya ya. Nah teman-teman, karena ini adalah di penghujung tahun, maka saya memberikan materi yang istimewa ini buat teman-teman untuk supaya teman-teman semuanya mempunyai planning, target, LOP yang bisa dicapai nanti di tahun 2026 ya. Semuanya pasti masih punya hajat-hajat yang belum terkabul ya kan, dan masih punya impian-impian yang masih ingin dilanjutkan. Masih ingin dilanjutkan nggak impian-impiannya teman-teman semuanya? Siapa yang masih mau ajaib, coba angkat tangannya, katakan saya. Ya, mana nih suaranya nih? Siapa yang mau kaya? Katakan saya. Semangat ya teman-teman semuanya. Yakin semuanya bisa ajaib teman-teman? Yakin bisa. Allah Akbar. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya. Sebelum saya membuka kajian pada malam hari ini tentang bagaimana cerdas finansial ala Rasulullah, saya izin untuk mengingatkan buat teman-teman terutama yang baru bergabung di ruangan privat RFF LOP. Saya izin menjelaskan dulu apa itu RFF LOP. Nah, RFF sendiri, LOP itu sendiri. Nah, ini adalah ruangan penggabungan 2 jurus magnet rezeki ya. RFF itu artinya release, forget, dan forgive. Ya, sampai ini 2 sama 1 ya. Kemudian LOP sendiri artinya law of projection ya. Jadi 2 jurus ini ya kita gunakan untuk memperoleh keajaiban yang kita inginkan, mempercepat percepatan dari hajat dan doa-doa yang selama ini kita langitkan yang belum kunjung terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, release itu artinya melepas. Forget itu artinya melupakan. Forgive artinya memaafkan. Nah, RFF singkatan dari release, forget, dan forgive. Mengapa release, forget, dan forgive? Karena untuk mendapatkan keajaiban kita perlu untuk melepaskan energi yang selama ini
ada di dalam tubuh kita, energi-energi toksik, energi-energi yang nggak baik, energi-energi racun ya, yang selama ini masih menempel bertahun-tahun di diri kita, yang menyebabkan menjadi perisai atau penghalang datangnya rezeki. Nah, kalau sudah dilepaskan, nanti kita belajar untuk melupakan. Ya, melupakan apa? Semua kisah masa lalu yang kurang menyenangkan atau kepahitan di masa lalu. Kemudian kita memaafkan. Energi untuk forgive, memaafkan siapa? Orang-orang yang sudah pernah membuat luka batin kepada diri kita. Itulah yang harus dimaafkan ya. Kemudian kita lanjut LOP. Apa itu LOP? Law of Projection. Ini adalah hukum ya. Hukum untuk memproyeksikan pikiran ya. Di dalam dunia semuanya itu satu, sama, dan terhubung. Ketika kita memproyeksikan hal yang baik, maka kita akan mendapatkan realita yang baik. Tapi kalau kita berpikirnya yang kurang baik, maka itu yang menjadi feedback, kickback, ya, vibrasi yang memancar dari diri kita, itu akan menjadi kickback kepada diri kita, timbal balik ya. Nah, manakala kita bisa mau berhasil menjadi ajaib, maka kita harus memproyeksikan pikiran baik-baik saja ya. Inilah di sini ruangan ini itu untuk melatih teman-teman mempunyai proyeksi yang positif ya. Kemudian melatih teman-teman berbaik sangka kepada Allah atas semua peristiwa yang terjadi pada diri kita. Baik kurang harmonis keluarganya, baik mungkin ketidaksehatan badannya, atau mungkin belum selaras dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya, kita di sini berkumpul berjamaah, tujuannya adalah menghimpun energi positif. Itu ya, energi tidak nampak tetapi sangat berdampak, ya kan? Seperti kita tidak bisa melihat bentuk listrik itu seperti apa, bentuk udara itu seperti apa, tapi kita bisa merasakan udara. Kita bisa memakai listrik ya, hadir di sini di ruangan Zoom ini karena menggunakan listrik gitu kan. Kita tidak bisa melihat wujud kuota seperti apa, dan tapi kita bisa nge-zoom di sini bareng-bareng karena ada kuota, ada wifi gitu kan, ada alirannya gitu. Kok bisa gitu? Inilah yang dinamakan energi, teman-teman. Ya, energi inilah yang kalau sebenarnya kelihatannya di mata kita kan tidak terlihat, itu kan sepele gitu ya, karena apa sih saya nggak lihat apa-apa gitu. Tetapi manakala kita berhimpun jadi satu di sini, teman-teman memiliki cahaya ya. Setiap cahaya-cahaya yang dimiliki oleh orang ketika digabungkan menjadi satu jamaah, tentu saja cahaya ini akan membooster cepat melangit ke atas. Cahayanya kita nggak kelihatan, tapi Allah yang maha melihat cahayanya kita gitu ya. Cahaya, apalagi cahayanya kita itu kita bisa bikin dari mana, Bunda? Dari bacaan Al-Quran yang kita baca, dari pendengaran kita gitu kan. Makanya kita itu harus selalu minta kepada Allah, berdoa ya. Ada yang kemarin pernah saya share di grup ya, minta supaya kita menjadi orang yang bercahaya. Jadikanlah pandangan mataku adalah cahaya ya, di depanku adalah cahaya ya. Samping kananku cahaya, samping kiriku cahaya, atasku adalah cahaya, dan di sekelilingku adalah cahaya. Maksudnya apa? Supaya kita senantiasa terbooster menjadi orang yang bercahaya dan ajaib. Gitu, seperti itu ya. Saya membacanya setiap pagi gitu. Supaya apa? Saya ingin menjadi filter untuk diri saya sendiri agar tidak mudah ya, ketika ada energi vibrasi yang kurang bagus masuk setiap harinya tanpa sadar gitu. Kadang kita nonton TV lihat apa gitu kan. Kadang scroll TikTok ternyata komen-komennya kok. Nah, hati-hati teman-teman ya. Komentar-komentar yang ada ketika teman-teman scroll TikTok atau kemudian scroll Facebook, scroll sosial media yang lain, ketika terbaca itu ternyata menyedot energi positif yang kita miliki gitu. Waduh, ternyata ada berita artis yang seperti ini kurang baik gitu kan. Terus komentar di bawahnya pada menghujat artisnya misalnya seperti itu. Nah, ini menyedot energi positif kita. Nah, maka gitu kan, saya dan Bunda Susan pernah bilang bahwa energi yang kurang positif itu lebih cepat menyedot energi positif kita 3 kali lebih kuat. Ya, 3 kali lebih kuat. Akibatnya, teman-teman, kalau energi kita tersedot oleh mereka-mereka yang toksik, yang suka menghujat, mengeluh gitu kan, memberitakan yang kurang-kurang baik gitu, meskipun kita nggak kenal,
sadar nggak sadar itu membawa energi positif yang kita miliki. Nah, kalau kita nggak mau belajar kayak gini, ngumpul bareng kayak gini, ya itu nggak mudah. Tidak mudahnya bagaimana? Akibatnya ya, komentar-komentar mereka, hujatan-hujatan mereka, itu masuk nempel ke dalam diri kita, jadi kemelekatan, kita kecewa, sedih gitu, apatis, marah, sakit hati gitu. Akhirnya jadi perisai rezeki gitu ya, seperti itu. Makanya kita wajib belajar ngumpul bareng-bareng di sini itu membuka perisainya, menghapus kemelekatannya ya. Lebih bagus lagi kemelekatan dihapus di ruang terapi syukur dan sadar nafas. Nah, seperti itu, karena lebih cleansingnya, proses cleansingnya berbeda gitu ya. Kalau di sini ada proses menghimpun, menggulung energinya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian saya menyarankan buat teman-teman itu ya, waktu kita awalan mau masuk Zoom itu kan ada kata-kata ya, mohon on kamera. Ya, kecuali kalau teman-teman memang benar-benar tidak bisa membuka kamera. Kenapa sih on kamera itu sebegitu pentingnya? Ketika saya bicara seperti ini, ketika Bunda Susan berbicara seperti ini, itu adalah proses transfer energi. Gitu ya. Proses transfer energi kepada teman-teman semuanya. Manakala kameranya tertutup, kayak kita sedang menutup juga gitu, walaupun nggak sepenuhnya tertutup karena saya masih mendengar Bunda. Iya, tapi kan kita nggak dapat pancaran vibrasinya langsung gitu ya. Nah, umpama saya nggak bisa memperlihatkan wajah saya, bagaimana Bunda? Tetap buka kamera ya, kameranya bisa diarahkan ke atas langit, boleh gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting di sana ada pancaran vibrasi energi yang masuk dibandingkan ketika kita menutup kameranya gitu. Kalau tidak sehat bagaimana? Arahkan ke tembok atau arahkan ke tempat yang lain gitu ya. Lebih bagus lagi sih ya ketika wajah bertemu wajah ya. Kalau wajah bertemu wajah berarti kita mendapatkan transfer energi langsung gitu. Itu yang paling penting, yang paling utama. Ketika hadir, apalagi on kameranya itu dari awal sampai akhir, berarti energi kita full. Karena proses di RFFLOP itu mengisi apa? Ruas-ruas tulang belakang kita, gitu kan? Ruas-ruas tulang belakang kita ini jumlahnya ada 40. Setiap kali hadir kajian diisi 1, gitu kan? Terus 40 kali diisi sampai 40 kali. Tapi kalau teman-teman udah ajaib, udah 40 kali kan udah naik gitu kan. Kemudian teman-temannya misalnya mohon maaf nggak belajar lagi, ya berarti itu kosong lagi, langsung turun ke bawah gitu. Makanya ketika sudah terisi ajaibnya, terus rutinkan, istiqomahkan gitu. Seperti itu ya, fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi amat sangat sayang kalau kita tidak melakukan semua prosesnya dengan baik dari awal sampai akhir gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita pada malam hari ini. Untuk memudahkan pemahaman dari teman-teman semuanya, saya izin untuk share screen agar nanti teman-teman dalam pembelajaran juga bisa mencatat poin-poin pentingnya. Hanya ya saya tidak meng-share PDF-nya. Kenapa Bunda? Karena ini hanya PPT itu ya, PowerPoint itu hanya berisi poin-poin saja, tidak ada penjelasannya. Nah, kalau ada penjelasannya lebih baik teman-teman nanti putar ulang di YouTube-nya ya, seperti itu. Oke, saya izin share screen dulu. Nanti teman-teman silahkan komentar sudah nampak atau belum. Ya, bagaimana, sudah kelihatan ini teman-teman? Sudah? Sudah kelihatan. Oke, ini adalah cerdas keuangan ala Rasulullah ya, agar kita bisa ajaib penuh berkah sepanjang tahun 2026. Nah, ada 4 prinsip keuangan yang dijalankan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Prinsip itu terangkum dalam prinsip spiritualitas keuangan, kemudian manajemen pendapatan ya dan pengeluaran, serta perencanaan keuangannya Nabi, serta mindset keuangan Rasulullah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai prinsip spiritualitas keuangan. Rasulullah itu adalah pribadi yang terkenal ajaib, mukjizatnya banyak. Sebenarnya mukjizatnya Rasulullah itu lebih banyak dari mukjizatnya nabi-nabi yang lain.
ya tidak nampak, kadang kecil-kecil gitu, tapi kalau dihitung ternyata jumlahnya mukjizatnya Rasulullah itu paling banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain. Bukan berarti nabi yang lain itu tidak ajaib gitu, tapi memang Rasulullah ini ya adalah manusia, ya manusia yang diciptakan satu-satunya dari nur cahayanya Allah sendiri. Separuh cahayanya Allah itu ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran Rasulullah itu keajaibannya sebenarnya banyak banget, dan keajaiban yang terbesar diantaranya adalah Rasulullah ya bisa menghafal Al-Quran walaupun beliau tidak bisa membaca gitu. Dan Rasulullah sendiri adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, lalu bagaimana spiritualitas keuangannya Rasulullah? Nah, Rasulullah ya mengutamakan zakat dan sedekah selama hidupnya sebagai pembersih harta yang ia dapatkan. Gitu. Beliau ini ya rutin bersedekah ya meskipun kecil gitu. Pokoknya rutin, walaupun kadang hanya sebutir biji kurma. Banyak kisah-kisah yang menceritakan bahwa Rasulullah ini ya bersedekah, bahkan sedekah yang paling hebat ya saat itu Rasulullah itu pernah menyedekahkan 100 ekor unta. Nah, tapi ya Rasulullah itu terkenal di media-media barat sana sebagai nabi yang paling miskin, nggak punya apa-apa. Rumahnya aja kalau teman-teman pernah ikut ya pembelajaran spiritual tentang mengajarkan sirah nabawiyah, kemudian ada di WhatsApp ya milik Ustadz Arafat ya waktu itu kalau nggak salah itu menceritakan tentang kehidupannya Rasulullah sendiri, bagaimana rumah beliau gitu kan, jauh dari kata mewah. Ya, jauh dari kata mewah karena memang orang-orang Arab zaman dahulu gitu kan bentuk rumahnya itu hampir sama-sama gitu seperti itu. Dan bahkan Rasulullah sendiri ya rumahnya tempat tidurnya terbuat dari tanah gitu. Ranjangnya atau dipannya itu terbuat dari tanah. Tidurnya di bawah. Ya, tidurnya di bawah dan ranjangnya itu tidak lebih dari 1 meter. Dan itu pun dari tanah liat. Seperti itu ya gambaran Rasulullah, sederhananya seperti itu. Padahal Rasulullah itu sebenarnya adalah orang yang kaya. Beliau keturunan bangsawan Quraisy dan menikah dengan orang yang kaya, Siti Khadijah, dan gak main-main, nomor 1 kekayaannya pada saat itu. Tetapi ketika beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun gitu kan, beliau rela mengorbankan seluruh hartanya di jalannya Allah, untuk berjihad di jalannya Allah. Kenapa sampai sedemikian? Bahkan nggak punya apa-apa, rumah pun jadi ikut terjual. Kenapa seperti itu gitu sampai sebegitunya? Karena Rasulullah tahu dunia ini adalah sementara, akhirat selamanya. Beliau tidak akan tinggal selamanya di sini. Buat apa harta dunia? Ya, seperti itu prinsip hidupnya dari Rasulullah. Ya, maka Rasulullah berusaha untuk menjaga spiritualitas itu. Meskipun beliau terlihat miskin, tapi beliau bisa makan setiap hari. Itu sudah cukup bagi beliau. Lalu apakah kita harus menjadi miskin seperti itu, Bunda? Tidak, saya tidak ingin mengajarkan seperti itu. Malah kita harus kaya. Sebagai umat beliau kita harus kaya. Kenapa? Nanti saya spill gitu ya. Nah, niat keberkahannya dan setiap pendapatan yang Rasulullah dapatkan itu beliau selalu meniatkan untuk ibadah dan kemaslahatan buat keluarga juga buat umatnya. Ya, beliau benar-benar menjaga sumber kehalalan dari harta yang beliau dapatkan supaya berkah. Gitu. Nah, Rasulullah sendiri mencontohkan gitu, bagaimana spiritualitas keuangan beliau. Beliau itu selalu rutin membaca doa zikir pagi petang, ya doa perlindungan harta dan bersyukur pasti gitu kan. Riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa beliau selalu bersyukur ya, selalu berafirmasi setiap hari gitu. Afirmasinya apa? Nah, doa bangun tidur itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ba'dana wa amatana wa ilaihin nusyur gitu kan. Itu afirmasi teman-teman. Terima kasih kepada Allah karena sudah membangunkan diriku, badanku dalam keadaan sehat walafiat, dan aku menjadi pribadi yang bersyukur. Alhamdulillah gitu.
maksudnya Rasulullah itu adalah afirmasi bangun tidur di pagi hari gitu kan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah pasti baiknya, sudah pasti ada energinya, sudah pasti ada ajaibnya. Yang mengajarkan kan separuh ruhnya Allah gitu kan, ibaratnya seperti itu, separuh cahayanya Allah. Beliau adalah manusia yang kalau orang umum bilang setengah dewa gitu. Tapi Allah bukan dewa ya. Beliau adalah manusia yang diciptakan Allah secara luar biasa, secara dahsyat gitu kan, mempunyai cahaya gitu kan, mempunyai keajaiban-keajaiban yang banyak. Dan apa yang diajarkan tentu saja yang kita bisa ikuti bareng-bareng itu adalah semua sumber energi dan keajaiban buat diri kita sendiri. Nah, seperti itu spiritualitas keuangan dari Rasulullah ya. Maka Rasulullah itu adalah orang yang dermawan gitu. Orang yang paling dermawan itu sudah pasti Rasulullah ya. Sedekah kurma, bahkan bajunya sendiri, jubahnya sendiri juga disedekahkan kepada orang lain. Padahal jubahnya hanya beberapa aja gitu kan. Rasulullah tidak mementingkan harta dunia. Kenapa? Karena baginya dunia sementara, akhirat selamanya gitu. Dan teman-teman semuanya ya, bahwa dunia ini adalah tempat hukumannya Nabi Adam. Ya enggak? Kita ini makhluk apaan sih? Makhluk dari surga. Ketika bapak moyang kita berbuat ketidaktepatan, dia dihukum karena makan buah kuldi, turunlah kamu ke dunia. Jadi ini adalah penjara loh teman-teman buat kita sebenarnya. Tapi penjaranya ini bisa kita desain sedemikian rupa agar menjadi penjara yang nyaman, merasakan surga sebelum surga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh merasa ketika ada ujian, ketika ada persoalan itu kemudian menjadi takut, cemas, marah, kecewa, sakit hati, karena semuanya itu sementara ya. Disinilah kita berlatih ya. Kemudian prinsip yang kedua, manajemen pendapatan dan pengeluaran. Nah, Rasulullah ya menggunakan prinsip 1-1-1. Nah, prinsip 1-1 ini bagaimana gitu? Dari pendapatan segera prioritaskan langkahnya satu persatu gitu. Misalnya apa? Kewajiban adalah sebuah kebutuhan juga gitu. Kewajiban kepada anak ya, kemudian kewajiban kepada orang tua gitu, kewajiban bayar zakat misalnya, kemudian kewajiban membayar hutang amanah gitu kan. Nah, itu harus di nomor satu kan. Nomor satu yang lain apa? Tabungan, investasi masa depan. Rasulullah bersabda bahwa simpan sebagian hartamu untuk masa depanmu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Rasulullah menyimpan hartanya dalam bentuk apa? Emas teman-teman ya, bentuk emas, dinar gitu kan. Kita sudah punya alat investasi yang terbaik di mana rezeki. Apa itu? Dinar khairu razikin. Maka itu ya, jargonnya dinar adalah simpan, amankan, dan muliakan. Tujuannya apa? Untuk masa depan kita. Siapa yang belum punya tabungan dinar? Cung, siapa yo di grup ini yang belum punya tabungan dinar? Segera bertaubat teman. Karena kita nggak pernah tahu ya yang terjadi ya tahun depan apa gitu kan. Ibaratnya kayak gini, kemarin di Sumatera ya kita pernah tahu bersama-sama beritanya gitu. Ada bencananya berupa banjir. Apa yang terjadi? Semua harta hanyut. Semua harta hanyut, termasuk uang terendam lumpur. Uang kertas kalau terendam lumpur bisa dipakai enggak teman-teman? Bisa dipakai enggak uang kertas kalau terendam lumpur? Tentu tidak bisa, rusak uang. Tapi kalau kita simpannya emas dinar, mau terendam lumpur pun masih bisa dipakai. Kita bisa cuci gitu kan, emasnya masih bisa diambil walau segelnya mungkin kena lumpur gitu kan, masih bisa dipakai emasnya itu. Nah, kemudian kisah lain ya di Sumatera sana, ternyata ketika harta benda sudah nggak ada lagi, emas gitu, emas masih bisa mereka pakai dan mereka menemukan bongkahan-bongkahan emas gitu. Bongkahan emas apa gitu? Jadi depan rumah lewat pertambangan tambang itu yang terhanyut terbawa oleh banjir gitu kan. Nah, ini menandakan bukti kekuasaan Allah. Kalau alat jual beli Allah yang sah itu adalah emas, kenapa harus diganti dengan kertas gitu kan? Kan ibaratnya kayak gitu.
Bunda, bagaimana harga emas sekarang mahal? Mahal itu ada di pikiran kita. Kita nggak bisa beli lagi karena kita nggak mau merencanakan sebelum-sebelumnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana Bunda? Mulai perbaiki diri dan segera bertaubat. Bertaubat ya, kita harus mulai investasi lagi dari nol. Gaji saya Bunda ya tidak banyak. Kalau saya buat beli emas semua, sedangkan harga emas per gramnya sudah 2,5 juta gitu kan. Apa saya bisa beli dinar? Bisa kalau mau nabung kan teman-teman, prioritasnya. Nanti saya spill bagaimana caranya ya. Nabung untuk masa depan kita karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sebab bagian yang manusia jalani hanya hari ini. Masa lalu udah lewat, masa depan tidak perlu dikhawatirkan. Jalani saja hari ini. Hari ini punya apa, maka kita lakukan itu yang terbaik. Gitu ya. Lalu bagaimana prinsip sedekah yang ketiga adalah prinsip inspirasi dari Rasulullah ini ya, untuk manajemen pendapatan kita. Bersedekah itu ya, bersedekah itu tidak mengurangi harta yang kita miliki. Teman-teman, sedekah investasi leher ke atas masuk ke ruangan privat RFFLOP ini yang sudah ikut bertahun-tahun. Apakah semakin miskin? Apakah harta kita berkurang gitu kan? Adakah itu? Nah, jujur teman-teman, apakah justru dengan sedekah investasi teman-teman semuanya hartanya makin bertambah, makin ajaib? Semakin kita belajar, kita makin ajaib, semakin bertambah harta. Saya ya. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Ya, semakin belajar, saya investasi loh. Saya ini pemateri, tapi saya investasi masuk ke ruangan ini. Tujuannya apa? Untuk membayar diri saya sendiri gitu kan, menabung untuk diri saya sendiri, tabungan akhirat. Ya, saya berinvestasi. Kalau nggak percaya tanya Bunda Dina, tanya Bunda Susan. Begitu juga dengan Bunda Dina. Ya, saya ini pengajar yang belajar. Bunda Susan juga pengajar yang belajar. Ada investasinya di sana. Apa yang Bunda Susan investasikan? Menjadi pewasilah MR Box gitu kan. Kalau teman-teman sedekah MR Box-nya umpama, mohon maaf gitu ya, saya bukan gimana-gimana menyinggung siapapun, tidak. Kami terus terang gitu kan. Kadang-kadang pendapatan MR Box 1 pekan hanya 900.000 rupiah, rata-rata 1 juta gitu per pekan ya. Sedangkan satu kotak nasi box harganya 15.000 gitu, 15.000 harganya. Dengan pendapatan 900.000 rupiah, katakanlah gitu, katakanlah 900.000 rupiah, berapa MR box yang bisa didapatkan? Itu kan paling banter tidak ada 100, nggak ada 100. Tapi setiap bulan ya, setiap pekan, mohon maaf, setiap pekan Bunda Susan bikin nasi MR box itu 130 box. Nah, kalikan aja teman-teman. 130 box itu artinya 2.250.000. Nah, investasinya Bunda Susan di sana. Dan tidak itu saja, Bunda Susan investasinya banyak lagi gitu kan. Jadi itulah gitu gunanya, dan Bunda Susan juga masih belajar yang berbayar ada gitu. Nggak mungkin guru tidak berguru. Kenapa? Kalau guru tidak berguru ilmunya habis. Ya teman-teman. Nah, guru itu harus senantiasa belajar agar ilmunya senantiasa terbarukan. Seperti itu Rasulullah juga belajar kok. Rasulullah dulu gitu ngajarin kita apa sih Al-Quran sama hadis. Belajar sama siapa? Allah. Apa yang dia investasikan tuh hartanya semuanya diinvestasikan ke Allah, ke jalannya Allah, jihad fisabilillah. Semua harta Rasulullah dipersembahkan untuk Allah. Dia nggak teman-teman? Kita mikirnya sampai ke situ enggak sebelum ini gitu kan. Ternyata setelah saya belajar, oh iya ternyata Rasulullah juga donasi, belajarnya ke Allah itu donasi, enggak gratis. Bahkan hartanya, bukan hanya hartanya, nyawanya juga beliau pertaruhkan di jalannya Allah. Sampai dihujat, sampai dilempar batu, sampai dilempar kotoran unta gitu kan. Pengorbanan Rasulullah untuk belajar, mendapatkan wahyunya dari Allah. Ya kan, belajarnya langsung dari Allah teman-teman gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nah, Rasulullah hidupnya sederhana, tidak berlebihan. Beliau hidup cukup, tidak boros ya, tidak israf gitu kan. Beliau juga tidak pelit. Pola hidup sederhana ini adalah kunci kebebasan finansial. Kalau teman-teman punya harta nih, misal gitu kan, sudah diinvestasikan Bunda, bentuknya dinar khairur razikin gitu kan. Saya dapat penghasilan lagi 15 juta satu bulannya Bunda. Kemudian gaya hidupnya ditingkatkan.
Kan saya mau mobil, Bunda, saya beli mobil. Ya, nyicil tapi 15 juta belum boleh dapat mobil yang baru gitu kan. Saya pengen mobil yang baru, Bunda. Terus beli mobilnya nyicil. Nah, itu gaya hidupnya ditingkatkan gitu kan. Beli gamis, beli skincare-nya banyak gitu kan. Nah, ini pengeluaran yang boros gitu ya. Sehingga kita tidak mendapatkan vibrasi finansial yang lebih baik lagi. Kemudian Rasulullah menekankan membayar amanah hutang tepat waktu. Sebab apa? Bagi Rasulullah, hutang adalah beban yang mengurangi keberkahan hidup kita semua. Kalau saya masih punya amanah, Bunda, apalagi saya seorang pegawai gitu kan, saya amanahnya dipotong langsung oleh bank dari gaji yang saya miliki. Apakah ketika kita masih terikat oleh bank mengurangi keberkahan hidup kita? Bisa jadi iya. Karena di bank itu ada ribanya, maka berhati-hatilah dengan. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan karena masih terikat dengan riba? Nah, itu tadi, rajin buka perisainya supaya kita segera cepat ajaibnya dapat uangnya dari Allah seperti yang kita LOP kan, lalu buat bayar bank seperti itu ya, supaya tidak harus sampai ke jatuh tempo semuanya udah lunas duluan. Nah, lalu bagaimana perencanaan keuangannya Nabi? Nabi itu selalu menyimpan keuangan darurat gitu. Makanan pokok itu disimpan, beras gitu untuk keluarga beberapa bulan sebagai konsep dana darurat. Kalau Nabi kan makanan pokoknya gandum ya. Gandum beliau itu disimpan di dalam sebuah ruangan khusus gitu kan. Supaya ini sebagai cadangan makanan buat keluarganya kalau terjadi apa-apa. Hanya itu aja yang disimpan. Beliau tidak menumpuk-numpuk harta gitu kan. Menumpuk-numpuk harta seperti kebanyakan orang gitu kan, pejabat numpuk rumah di mana-mana gitu, hasil apa uangnya gitu kan, numpuk mobil di mana-mana, bener nggak uangnya berkah gitu kan. Ya, Rasulullah tidak melakukan itu, tetap bergaya hidup sederhana gitu ya. Gaya hidup yang zuhud bukan berarti kita nggak boleh punya harta yang banyak, bukan. Salah kalau zuhud itu harus semuanya diserahkan, itu kan beda kelasnya ya teman-temannya. Lalu Rasul berjuang di jalannya Allah, menyerahkan semua hartanya di jalannya Allah, termasuk mungkin mempertaruhkan nyawanya beliau di jalannya Allah gitu. Tapi kan beda, beliau adalah kelasnya Rasul. Maksudnya begini, ketika Rasulullah mempersembahkan semua investasi harta yang dia punya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau tetap menyisihkan untuk dana darurat untuk keluarganya sendiri. Jangan sampai keluarganya tidak tercukupi makan minumnya. Seperti itu ya Rasulullah prinsipnya. Kalau saya gitu ya, misalnya Rasulullah bilang, kalau saya sendiri saya nggak makan minum, it's okay. Yang penting anakku, istri-istriku tetap dalam kewajibanku, tanggunganku, semuanya bisa mendapatkan penghidupan yang layak dariku. Itulah prinsip Rasulullah, seperti itu. Konsep dana daruratnya seperti itu ya. Rasulullah tidak menumpuk harta, tapi keuangan Rasulullah itu muter gitu kan. Nah, kemudian dia berusaha untuk investasi dalam usaha yang halal. Ya, tetap berdagang dengan prinsip yang jujur dan amanah. Ya, keuntungan usahanya tetap diputerin lagi gitu. Ya, saat beliau belum menjadi Rasulullah gitu, belum menjadi Nabi, Muhammad itu adalah seorang pedagang gitu. Setelah menjadi Nabi, apa usahanya? Tetap berdagang, tetap masih ada gitu. Hanya ya ketika beliau sudah menjadi Nabi, beliau kan jadi khalifah gitu kan. Dan menjadi khalifah kan biasanya kebutuhannya untuk keluarganya itu dicukupi oleh rakyatnya tuh lewat jalur mana sedekah. Rakyat itu melakukan sedekah. Jadi konsepnya Nabi dulu saat zaman Nabi itu bukan narik pajak, tidak ada. Rasulullah nggak pernah narik pajak dari umatnya, ya sahabat-sahabatnya tidak. Tapi ada konsep baitul malnya, ya baitul mal, gitu ya. Nah seperti itu konsepnya pakai sedekah dan itu diatur oleh sahabat yang mengurusi keuangan beliau. Ya seperti itu. Jadi tidak apa namanya memungut pajak. Sebenarnya memungut pajak ala Indonesia itu belum sesuai dengan konsep Rasulullah ya seperti itu. Kemudian membagi pendapatan. Nah Rasulullah ini terkenal dengan orang yang manajemen keuangannya baik gitu. Beliau bisa membedakan kebutuhan sehari-hari gitu, kemudian tabungan investasi dan persiapan masa depan untuk ahli warisnya. Ya ahli warisnya semuanya kayak Fatimah gitu, cucunya Hasan, Hussein semua sudah mendapatkan bagian-bagiannya.
bagian-bagian di dunia ini sudah disiapkan Rasulullah dengan baik, gitu ya. Dan semua istri-istrinya juga mendapat pembagian harta waris yang baik dari Rasulullah, ya, untuk kecukupan harta, gitu ya. Ada sampai Aisyah itu hidup sampai usia 80 tahunan, gitu. Aisyah itu hidup sampai usia 80 tahunan. Istri Rasulullah ini tidak menikah lagi, dan beliau dicukupi hartanya dari pembagian warisnya Rasulullah ini, gitu, luar biasa. Sekalipun terlihatnya Rasulullah ini adalah nabi yang miskin, tapi beliau ini amat sangat kaya sebenarnya. Lalu mindset keuangannya Nabi, prinsip yang keempat, ya, harta adalah amanah. Harta bukan tujuan, tapi alat. Nah, harta ini alat untuk taat kepada Allah dan membantu sesama. Maka ketika teman-teman punya LOP, saya pengen punya rumah yang bagus, saya pengen punya aset 1000 dinar. Nah, di dalam LOP tolong sisipkan supaya lebih mudah ajaib LOP-nya, ya, sebutkan. Alhamdulillah, rasakan ya. Terima kasih ya Allah, saya sudah punya 1000 dinar. 1000 dinar ini diantaranya akan saya gunakan untuk membantu orang-orang yang masih membutuhkan uluran tanganku. Bantu saya ya Allah untuk menyampaikan kepada mereka, gitu. Terima kasih. Rasakan, gitu. Kemarin sudah dibahas bagaimana amalan kuat sugih, gitu ya, teman-teman yang masuk di ruangan terapi syukur dan sadar nafas itu. Amalan kuat kaya harus dirasakan, benar-benar divibrasikan. Wah, gitu kan. Termasuk teman-teman kalau punya jualan online, gitu ya kan, stok produk itu adalah LOP. Stok produk itu adalah LOP. Nah, seolah-olah teman-teman, wah saya nyetok banyak nih, gitu kan, seolah laku gitu, supaya untuk LOP memancarkan, gitu ya teman-teman semuanya. Vibrasinya nanti dipancarkan di LOP tarik 10 keuntungan. Kemudian ada LOP cahaya produk, gitu kan. Mana-mana hal, gitu ya, yang bisa teman-teman praktekkan saat melakukan LOP ini, maka jalankanlah, gitu ya. Kemudian menjadi kaya, tanamkan mindset ini. Menjadi kaya itu untuk dicintai Allah. Kaya yang disyukuri, digunakan di jalan Allah, supaya tidak membuat diri kita sombong, gitu ya. Lalu Nabi juga bermindset tidak cinta dunia berlebihan. Baginya dunia hanya sementara, akhirat tujuan yang abadi, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Ajaib Berkah Resolusi 2026 sebagai action plan-nya teman-teman semuanya, ya. Nah, ini konsepnya dari Rasulullah, spiritual foundation, ya, fondasi spiritual. Yang pertama, ketika sudah berada di bulan Januari atau belum ada di bulan Januari ini, mulai dengan doa khusus mohon rezeki halal dan berkah setiap hari, apalagi kita sudah masuk di bulan Rajab tuh. Bagaimana doa khususnya Bunda ketika zikir pagi dan petang? Di sana kan teman-teman ada doanya, ya. Ya, ketika zikir dan pagi dan petang, ya, di sana termasuk ada doa untuk memohon rezeki halal dan berkah, ya. Allahumma disfasian bighairi fahabin innaka ala kulli syai'in qadir, gitu, doanya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi doa khususnya yang lain, ya, doa-doa terkait meminta rezeki, gitu. Nanti saya tuliskan. Lalu buat 3 buku catatan. Lanjut teman-teman, masih ada yang buat buku catatan ini enggak? Buku data, buku syukur, buku LOP. Masih berlanjut nih teman-teman. Belum, Bu, masih belum paham. Mic-nya tolong ditutup dulu ya, Bunda Aji. Oke. Buat buku catatan 3 ini, buku data, buku syukur, buku LOP. Ya, saya terangkan kembali. Buku data itu berisi data-data baik yang kita peroleh, dan setiap hari. Hanya mungkin teman-teman ada yang terskip. Saya nggak nulis setiap hari, pas nggak ingat gimana Bun. Buatkan resume apa yang teman-teman dapatkan di 2025 ini, tolong pembukuannya dicatat. Misalnya begini, bulan Januari saya belanja emas dinar untuk saya sendiri kebutuhan pribadi sebanyak 5 dinar.
tulis 2025 kemarin tuh gitu kan. Saya mencatat lagi gitu kan di 2025 ini peningkatan hartanya apa? Oh, saya menjadi seorang agen reseller ya, yang punya banyak reseller, punya sub agen juga dari produk SR12 gitu. Tulis itu data baik gitu kan. Mas apa lagi? Nah, saya ternyata mencatatkan penghasilan ya 1 bulan profit ya 10 juta gitu. Tulis juga. Nah, pernah di bulan Mei gitu kan. Nah, itu data-data baik ya. Kalau misalnya data harian terskip, nggak sempat mencatat, mulai besok hari teman-teman tuliskan data baik 2025 itu apa lagi. Dan teman-teman tulis juga ya buku syukur. Apa yang teman-teman syukuri di 2025 ini untuk buku tahunan ya, untuk buku tahunan. Kalau yang buku harian, kebiasaan hariannya silahkan dilanjutkan 3 buku ini. Lalu buku LOP, nah, buku LOP-nya apa? Nah, teman-teman bisa buka lagi tuh. LOP saya selama 2025 yang sudah tercapai mana nih? Gitu. Nah, setelah teman-teman tahu LOP 2025 ada yang sudah tercapai, yang belum kita bawa lagi di 2026 yang belum tercapai. Misalnya saya belum kesampaian umroh bersama dengan peserta privat RFF LOP. Saya bawa lagi di 2026. Siapa tahu tahun depan saya kesampaian umroh bareng teman-teman privat RFF LOP. Mau nggak supercamp umroh bareng Bunda Arta? Siapa yang mau supercamp umroh bareng Bunda Arta? Angkat tangannya, katakan saya. Saya 2026 kita supercamp umroh, kita kopdar di Baitullah. Mana nih suaranya? saya Nah, seperti itu. Apa yang belum berhasil ditulis lagi gitu ya teman-teman. 3 buku data ini, buku catatan ini tolong jangan sampai kelewat. Nah, kemudian yang kedua, anggaran berkahnya Rasulullah itu persentasenya adalah 50, 30, dan 20%. Nah, 50% itu untuk kebutuhan pokok. Nah, gitu kan. Kalau bisa jangan dimaksimalkan. Kalau bisa sih di bawah 50%. Untuk apa? Untuk sisanya dibawa ke cadangan 30 dan 20% ya. Cadangannya bagaimana? Tabungan investasi dana darurat itu 30%. Nah, kemudian yang 20% untuk apa? Sedekah sosial termasuk zakat investasi kita untuk leher ke atas, hadiah untuk keluarga, termasuk juga diantaranya penafkahan untuk orang tua, bantu orang tua di sana gitu kan. Untuk kebutuhannya anak-anak. Nah, ini uang saku anak-anak itu termasuknya sedekah loh Bunda gitu. Ini bukan kebutuhan wajib sebenarnya, ikutnya sedekah. Kita nyangoni anak-anak, memberi uang saku sekolah buat anak-anak itu termasuknya jatuhnya adalah sedekah. Maka ketika memberikan uang saku harian kepada anak-anak itu diiringi dengan doa terbaik. Doa seperti orang mau sedekah gitu. Nah, lalu kewajibannya apa? Kalau kewajiban kita kepada anak-anak kan memberi makan. Nah, itu kewajiban kita, bukan memberi uang saku. Uang saku itu adalah sedekah ya. Kemudian lanjut yang ketiga. Nah, goal setting targetnya apa? Nah, bikin seperti ini. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal itu per 4 bulan. 4 bulan pertama, per 3 bulan ya. Kuartal itu per 3 bulan. Januari sampai Maret gitu, lunasi semua hutang konsumtif. Ya, teman-teman jangan punya amanah lagi yang konsumtif, misalnya kan amanah di tukang sayur. Amanah yang kecil-kecil dulu itu dicatat apa, yang besar-besar nanti gitu kan. Kalau masih ada yang lain Bunda, misalnya kita masih punya amanah motor gitu, kredit motor, apakah harus saya lunasi juga di 3 bulan ini? Kalau bisa. Kalau belum bisa ya tetap dilanjutkan, asal teman-teman tetap rutin buka perisainya, salat tobatnya gitu. Lalu bulan April sampai Juni kita naikkan dana darurat 3 kali dari pengeluaran bulanan kalau bisa gitu kan. Dana daruratnya bagaimana gitu, pengeluaran sebulan berapa sih, teman-teman catat gitu kan, pendapatan teman-teman berapa gitu kan. Saat ya pendapatan itu ternyata masih ada sisa, berarti rezeki teman-teman nggak bocor ya, dan sisa dana itu di akhir bulan itu ya, kita gunakan untuk tabungan dan investasi. Tapi saat terima gaji tetap sisihkan dulu untuk tabungan investasi dulu di awal. Baru sisanya, kalau masih ada sisa lagi dari sisa-sisa uang belanja itu, kita masukkan juga ke investasi yang berikutnya, investasi dari sisa bulanan gitu ya. Jadi
Untuk emas itu jangan sisakan, tapi sisihkan. Allahumma paksain. Kalau teman-teman nggak dari sekarang maksain punya dinar, Masya Allah teman-teman, mohon maaf gitu kan, bayangan kami tidak baik-baik aja di masa depan, terlebih dengan harga emas di kondisi dunia yang makin Masya Allah mendekati akhir zaman. Bukan aku nakut-nakutin, tapi inilah yang terjadi. Meskipun itu baru prediksi, faktanya emas aja udah 2,6 jutaan per 1 gram. Diprediksi ya 1 tahun ini naiknya 65% loh mas. Ya, naiknya 65%, dahsyat kan? Nah, kemudian kalau kita nggak mau menyisihkan, mau kapan lagi punya emasnya? 100.000 udah bisa dapat emas MR Gold 0,025, mulai dari itu gitu kan. Kalau nggak dipaksain mau kapan lagi? Sampai kapanpun kita nggak akan bisa punya dinar. Bagaimana 1.000 dinar bisa kita capai? Wong kita nggak pernah mau sisihkan. Ya, hati-hati teman-teman. Tolong hati-hati dengan pendapatan uang yang kita miliki. Jangan korbankan pendapatan teman-teman di jalan yang kurang baik di ridho Allah. Misalnya ditabung di bank, potong admin terus. Tabungnya di perhiasan istri, bunda boleh memuliakan dan membahagiakan istri, hanya gitu kan lebih untung pakai dinar. Kenapa gitu kan? Karena kalau di perhiasan ada potongan adminnya juga. Kalau dinar harga emas naik ya ikut naik gitu sesuai dengan harga buyback. Malah udah untung. Beli dinar di Januari 1 dinar gitu kan harganya masih 6 jutaan. Januari 2025 gitu kan. Di Februari udah 7 juta. Dan sekarang dinar sudah 12 juta 1 dinarnya. Lah sampean nyimpen dinar 1 tahun aja udah dapat uang berapa tuh? Ya 6 juta udah 12 juta, naik 65%. Itu kenaikannya secara hitungan, padahal kenaikannya secara hitungan kalkulator mungkin ya harga buybacknya 11 jutaan sekian gitu kan. Itu udah naik 80% teman-teman. Coba cek harga dinar di Januari, bandingkan harga dinar di Desember ini. Kalau teman-teman kemarin miliki dinar saat beli Januari mau dijual di Desember gitu kan, itu membuktikan uang kertas itu nggak ada apa-apanya dibandingkan emas. Mau kapan gitu kan, kita gajinya pakai uang kertas, semakin nggak bernilai uang kita itu, ya kan? Maka cepatlah amankan, muliakan dari sekarang. 100 ribuan ayo nabung sama Bunda Vita sini. Ya kan, nanti Bunda Vita yang nyatetin, bantuin gitu. Nanti saya mau beli dinarnya ke Bunda Susan banyak nonton. Setelah Bunda Vita catat, nanti teman-teman mau mewujudkan dinarnya dalam jumlah pecahan yang berapa, tinggal ngomong, nanti uangnya segera saya alihkan kepada Bunda Susan gitu kan, langsung emasnya dikirim gitu ya. Seperti itu teman-teman, mau sampai kapan lagi ya saya nyimpen uang gitu teman-teman ya. Ada yang ikutan nabung di saya gitu, masih ada, insya Allah aman, tidak saya potong admin apapun per bulan, masih utuh. Teman-teman tidak akan kena potongan apapun. Kalau teman-teman simpan uang 100 ribu di bank, tiap hari tiap bulan pun kena potongan 15 ribu ya kan, uangnya jadi 85 ribu. Kasihan uangnya, kasihan teman-temannya juga gitu kan. Saya tidak minta admin apapun kepada teman-teman ya, demi Allah saya tidak minta. Nanti terserah gitu teman-teman semuanya bagaimana wujudnya gitu kan. Seperti itu ya. Maka mulailah investasi rutin, sedekah gitu, emas teman-teman. Naikkan kapasitas sedekahnya, otot sedekahnya ya, supaya apa, nanti teman-teman dapat kickback untuk investasi berupa emasnya gitu ya. Di kuartal 3 plannya, actionnya investasi syariah gitu kan. Kuartal 4-nya naikkan kapasitas sedekah dan wakaf. Nah, wakaf ini teman-teman, wakaf sudah ada yang bisa wakaf di sini. Wakaf itu ya menghibahkan harta yang kita miliki, biasanya berupa tanah, untuk dipergunakan di jalannya Allah ya. Kemudian yang keempat, dalil hadisnya. Oh ya belum, dalil hadisnya ya, bersedekah karena sesungguhnya sedekah itu dapat menambah harta yang banyak. Nah, kata Rasulullah ini, maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Maknanya Allah akan mengganti dengan caranya, bisa melalui kelapangan rizki, keberkahan yang cukup, terhindar dari musibah ya, seperti itu, panjang umur juga, sehat badannya juga gitu kan. Harta kita tidak akan berkurang karena sedekah, tapi nilainya akan tetap menjadi lebih berkah dan pahala teman-teman semuanya bertambah. Nah yang terakhir apa? Review bulanan
Nah, teman-teman ketika 2026 lagi harus lebih baik daripada 2025. Tolong dilihat kembali buku catatannya, data, buku syukur, buku LOP. Ya, kita lakukan evaluasi berkala. Ya kan? Total beruntung sudah sampai 20 dinar belum? Kalau sudah sampai 20 dinar berarti bunda-bunda semuanya harus wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dari 20 dinar. Ya, 20 dinar berarti 12 juta dikali 20. Berapa tuh? 240 juta. Ya, 240 juta. Nisab yang saya keluarkan berapa? 2,5%. Berarti cuma 5 jutaan, sekian 6 juta lah. Bah, itu keluarkan, malah semakin berkah, semakin banyak nanti, bisa-bisa kayak Abdurrahman bin Auf. Hartanya nggak habis-habis sampai sekarang masih ada, seperti Utsman bin Affan, rekeningnya masih hidup sampai sekarang, orangnya sudah meninggal dunia tapi rekeningnya masih hidup, masya Allah. Anak cucunya bertahun-tahun itu ditanggung gitu ya, ditanggung sampai beberapa belas keturunan, tidak hanya 7 turunan oleh Utsman bin Affan, karena hartanya yang beliau miliki tidak habis-habis. Alhamdulillah. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.